Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba. Siapakah ini cucunya Tanu Wijaya? Yang Anda kenal adalah gitaris band Wali, si Apoy. Ini kakeknya Apoy, Tanu Wijaya teh asli. Tidak teh ibunya Apoy. Makanya makin ratu tahun udah nyambung. Nenek ibu Atika tadi karena usianya ke 90 meninggal. Jadi kalau peringatan 9 Desember ibunya Apoy hadir terus di sini. Peringatan peristiwa Rawa Gede. Kemarin lockdown nggak dilaksanakan 2021 Desember. Ditelepon dia Pak, nggak jadi. Duta besar juga telepon nggak jadi. Akhirnya tanggal 7 datang ke ibu Apoy bawa anak cucunya dan lain rombongan. Tapi si Apoy nggak ikut. Kenapa Apoy nggak ikut? Ya sibuk RCTI syuting. Dan mohon maaf, disinilah ada satu kenangan Apoy. Wali bikin lagu di sini. Apa lagunya? Nenekku Pahlawan. Oh, iya. Relief ini Karawang masa lalu. Sini. Sini. Tuh lihat. Di pantai itu di Karawang karena dulu kiriman dari Mataram. Makanya orang pandai mah Jawa semua kan. Nah itu rumahnya begitu dulu di pantai itu. Atapnya pakai ya eri atau pakai daun kelapa, tihannya dombong, rumahnya panggung. Itu di pantai-pantai laut, yuk dari pokoknya sampai ke Bekasi, sampai Subang, sampai manapun begitulah orang-orang di pantai di Karawang. Tapi di Karawang di tengah udah begini,
Rumah-rumah tuh biasa genting, udah pakai pagar, ada apa. Tapi Belanda menjajah bangsa kita, itulah begitu Belanda tuh. Membuat pabrik-pabrik beras mewah selama menjajah ratusan tahun di Indonesia. Nah, mohon maaf, itu tadi Bapak jelaskan di lamaran yang sekarang itu bongkar itu bekas pabrik Belanda itu, waduh misteri sekali itu, angker pisan gitu, bawa itu ke sana. Terus di Cinango yang jadi Samsat yang luas tanahnya. Nah yang sebelah baratnya yang sekarang jadi Ramayana. Itu pabrik beras Belanda yang pernah jadi pabrik karton. Malah dulu Ikip di situ pernah universitas itu ya, sebelum Unsika di sana, artinya masih swasta. Nah itulah Belanda mengeruk kekayaan bangsa kita, membuat pabrik mewah. Akhirnya sampai banyak pabriknya di Rumah Abang Wadas, di Logosari, bikin jalan kereta api Karawang Dengklok, Karawang Wadas, Wadas Cikampek, Sila Maya. Yang sekarang mah jalan itu namanya Babakan Ngantai. Ya, ngantai aja rumah tuh bekas jalan kereta. Nah itu kereta api itu dibuat 1819 dan bubarnya kereta itu adalah tahun Agustus 1972. Karawang Dengklok, Karawang Wadas 72 bubarnya. Ini mengalami naik kereta kemana-mana gitu. Alhamdulillah. Sekarang diitukan di Ambarawa, dimuseumkannya di sana. Kereta api Karawang Dengklok begitu ya. Yuk kita ke sini. Sini relief ini penjelasan sekilas. Ini relief Belanda menjajah bangsa kita, tanam teh, cengkeh di daerah pegunungan Dorangdan ke sana ke Bandung. Beginilah yang dikerjakan bangsa kita, Belanda mengaturnya. Itu tahun Belanda. Tapi ini Jepang lebih kejam. Ya. Yang istilah kerja paksa Rodi Romusa. Bangsa kita dipukul, dipenggal. Tapi yang mukul penggal bangsa kita sendiri, yang diberi pangkat oleh Jepang, Daidacho Komicho. Itulah. Nah itu yang menjadi pangaco, Kulantan Sering Data Uco. Nah ini. Nah itu yang bertiga itu di atas di meja itu adalah di rumahnya Jio Kisong. Rengas Dengklok Pak Bung Karno diculik ke sana, membuat teks proklamasi di sana. Ini di bawah proklamasi yang tadinya akan di lapangan Ikada tuh yang sekarang menjadi lapangan Monas. Tapi ternyata penuh oleh Jepang, ternyata nggak jadi, akhirnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pokoknya dihadiri 300 orang, sebab radio Republik Indonesia mengumumkan bahwa merdeka negara kita tanggal 45 di lapangan Ikada dari jam 8 jam 10. Jadi puluhan ribu orang di lapangan Ikada, tapi dikuasai Jepang bersenjata. Akhirnya melapor, nggak bisa, akhirnya di rumahnya. Cuma 300 orang hadir. Itu di lapangan Ikada. Ini yang membuat relief ini mahasiswa dan dosen Fakultas Seni Rupa Yogyakarta. Tapi Bapak yang mendesain. Peristiwa terjadi bersejarah bagi bangsa dan negara. Seperti apa bentuknya? Ini Bapak yang mendesain dulu. Ya kalau ya udah lebih cepat lebih baik ya. Bentuknya bunga melati yang belum kita masih kuncup. Bunga melati. Kenapa bunga melati? Putih wangi, suka duka dipakai. Suka nikah pakai bunga, duka meninggal pakai bunga. Tapi masih kuncup, kapan mekarnya? Nah ini melati mekar. Jadi dosen, jadi dokter. Anak perempuan itu melati mekar. Tanggal peristiwa ini. Ini tanggal peristiwa Rawagede ini. 9 Desember. Tahunnya itu di belakang. Nah, ini tah. Yang digunakan jalan utama dari Bandung sampai ke luar Jawa adalah Citarum. Ini Citarum. Itu ada kapal-kapal kecil atau perahu kecil. Kalau ada pelabuhannya namanya Teluk. Kalau di Batujaya makanya Teluk Bangot, Teluk Kambulu, di sana Teluk Mungkal. Kalau di Karawang ada Pon Jambe, jadi Teluk Jambe. Teluknya itu. Teluk-teluk.
Nah, tapi inilah masjid tertua di Pulau Jawa. Itu ada masjid pinggir Citarum. Itulah Masjid Agung aslinya itu. Ya. Tahun berapa dibuat oleh Sekuro? 1418 Masehi. Tapi Bapak ke Wali Songo, ya, ke Demak, itu 1472 Wali Songo bikin masjid. Ini mah 1418. Bapak datang ke Cirebon, ke Sunan Gunung Jati bikin masjid tahun berapa? 1475. Bapak datang ke Batavia, itu 1526 yang tertua masih di Jayakarta sana. Makanya ini Kerawang lah paling tertua Masjid Agung Kerawang. Cuman sayangnya 95 dirubah, dibongkar, diganti, nggak dilestari. Ini asli 8x8. Lud, Bupati pertama Karawang dilantik Singapura bangsa. 1633 10 Mulut. Tapi mohon maaf, Bapak waktu anggota DPRD Kerawang tahun 1989 dirubah supaya Masehi, pirau ketok meja 10 Mulut. Iya, dalam sidang paripurna gitu ya. Namanya hari ulang tahun Kabupaten Karawang. Jatuhnya Bapak hitung 300 tahun sekian dengan Pak Dalam Cecep Supriyadi, Pak Nuri Singarmirja, Pak ini segala macam. Jatuhnya sekarang tuh 14 September, hari ulang tahun Kabupaten Karawang. Tapi ini singkat perbangsa, 1677 meninggal dunia. Dari Solo, dari Jogja mau dijemput, dimakamkan di sana. Ternyata udah disiapkan makamnya di Manggung Jaya. Para bupati kan gitu. Apa yang terjadi? Nah, ini gedung lama tuh, Pemda lama maksudnya, itu pohon beringinnya gitu yang di alun-alun. Dibawa sampai Ciranggon, ini singa perbangsa, kain kapannya keluar penuh darah. Akhirnya berhenti di Ciranggon, belok ke kanan ke Majalaya. Ada pohon besar dimandikan di sana, tapi nggak berhenti keluar. Jadi kata itu orang yang di sana, oh lebih baik dipotong aja. Jadi kepalanya singa perbangsa dimakamkan di Solo, badannya di Manggung Jaya. Tapi mohon maaf, ada kepalanya diganti apa? Kepala kambing. Makanya di Ciranggon nggak akan hidup kambing selama-lamanya. Kasupata. Silakan cari kambing, nggak akan ada. Orang yang bawa kambing situ aja takut. Jadi ada ya kepercayaan yang luar biasa, bukan mitos, itu kenyataan maksudnya. Jadi di Ciranggon akan hidup kambing selama-lamanya. Malah dalam buku Sunda Kuno S2 yang bisa baca, saya dengan Profesor Rina Lubis, waktu itu dari jam 1 sampai jam 4 subuh, di sana di buku dibuka ada Mualtiasa Miara Me Salamilamina. Itu dalam buku itu. Ternyata benar. Sekarang bukunya ada di Makam Syekh Abidin di bawah tower sebelah utara. Itu ada makam Syekh Abidin di situ. Di situ ada bambu beku, artinya itu aja semua. Bambu nggak batu katanya gitu. Kenapa? Bambu ada bukunya aja, nggak ada ininya pohon bambu. Tapi kalau di sini sama cecak mati, sama tokek mati, ya orang juga nggak tahu. Itu di makam itu Syekh Abidin. Ada keris diriin gini, berdiri itu keris, nggak jatuh gitu di atas meja. Ya alhamdulillah, ini Bapak saya peneliti budaya dan sejarah, udah 53 makam dan makom. Kalau makam itu kuburan, ya. Kalau makom patilasan. Itu Syekh Kuro di Pulau Batu lah makom. Di sini Joko Tingkir makom. Nah ini kalau makam yang di Syekh Kuro di tanah di Lemah Bangladesh di Pulau Bata ada makam Syekh Bentong pendampingnya, sama dengan Syekh Abdul Rahman yang di Masjid Agung itu makam pendampingnya Syekh Kuro juga. Yuk kita masuk ke dalam. Benar, ini buatnya dari fiberglass plastik ya. Ayo sini. Ini adalah figur Belanda yang membantai di sini berpakaian begini. Baju loreng dulu. Ini tentara Belanda, 300 militer Belanda yang dikirim dengan istilah dari Belanda pusat dari Jakarta, ya. Nah inilah yang dibantai anak usia minimal 15 tahun. Laki-laki semua yang terbantai 15 tahun ke atas, yang korbannya 431 orang satu hari dari subuh sampai sore.
Ini juga pohonnya ini sama fiberglass plastik. Ini deh anak perempuan satu yang kecil. Ini sini. Itu patung apa? Perempuan. Anak perempuan nangis. Makanya aku titip kepada kamu ya. Jangan berani-berani masuk ke sini malam-malam sendiri, pasti ada perempuan nangis di sini. Ya. Jangan berani malam-malam sendirian. Pasti ada perempuan nangis di sini. Yang nangis bukan itu, ini yang ketakutan. Mas serius. Yang nangis ini yang ketakutan, apalagi kunci mau gue gorowokan. Rek lu pasti nggak getar lagi. Ya kalau anak SD mah kan gitu ya. Itu patung apa? Oh, anak perempuan nangis. Kenapa nangis, Pak? Ya kakaknya dibantai, orang dibantai. Makanya kamu jangan ke sini malam-malam sendirian. Pasti ada perempuan nangis, lari ke ibu guru. Bu, ada anak perempuan nangis kalau malam yuk ke sana. Ibu gurunya benar pas anak perempuan nangis, ya pasti ada yang nangis bukan itu, ini yang ketakutan gitu. Udah cukup ya barangkali ya. Nah ini tadi kalau dilihat dari sana tadi arti sejarah ada artinya, maknanya. Udah naik ke atas tadi? Berapa anak tangannya? Yura action wae tuh. Anak tangannya semua 17. Masuk ruang patung sini segi berapa? Segi 8. 3 korban 431 pelanggaran HAM, bukan 431 mengakui pelanggaran, cuma 147. Ya Belanda mah gitu yang di depan dia, yang dibantai di kali mah 200 orang lebih, yang dibantai didorongin ke kali oleh dia nggak dihitung gitu maksudnya. Tapi mengakui. Yang keempat, sejauh mana dana kompensasi, akhirnya gugatan menang, perjanda dapat kompensasi per orangnya 250 juta per orang, janda-janda ini. Kedua, ya istilahnya di makam dapat penyisihan 5,2 juta per makamnya semua dapat lagi hibah dari Belanda 2012 11 miliar. Itu dibikin pasar, bikin tuh SMK, korpi di lapangan tuh sana 1 hektar lebih SMK di sini ada SMK. Dan puskesmas itu mewah. Dan di sini sisanya diberikan tanah sawah udah punya mata. Ini perjalanan ini. Jadi kalau peringatan peristiwa, ya alhamdulillah hasil dari tanah sawah itu bagikan ke ahli waris. Kalau dari uang pemasukan tiket itu minimal 5 sampai 8 juta dulu kalau belum London dapat. Kalau 9 Desember dibagikan ke anak yatim piatu. Lanjut usia jompo. Jadi kalau upacara nggak usah cari proposal karena udah punya dana. Dulu mah tiket itu untuk para petugas yang bebersih, yang nyapu atau rehab kecil-kecilan itu dari dana tiket izin dari pemerintah daerah. Tapi semenjak itu dulu 96, ya, tapi semenjak 2015 Ibu Bupati Selika memperhatikan semua petugas di sini udah diberi honor oleh Pemda setiap bulan. Rehabilitasi apapun termasuk begini udah pemerintah segala macam. Itulah semenjak itu. Ya alhamdulillah ini perjalanan. Yuk kita di sana sebentar ya. Kalau ini masalah. Mohon maaf, ini Pak Lukas. Saya penelitian tahun 90 sampai 92 tuh di Cipanas Cianjur, kebetulan istri yang muda, istri yang tuanya di Jakarta tua. Dia ini orang Magetan aslinya. Malah satu mertua dengan Letnan Jenderal Karisuhut yang pernah jadi ketua DPR MPR RI. Karisuhut kakaknya, Pak Lukas adanya, satu mertua. Tapi Pak Karisuhut tahun 45, 46 waktu ini BKR, dibujuk supaya mau jadi BKR, nggak mau. Jadi petugas PJK Cikampek Karisuhut. Tapi setelah BKR rubah TKR, dibujuk mau jadi tentara, mau. Dia dilatihnya di Jomin Cikampek dan dia ditugaskan di Cibalusa. Kalau ini mah Karawang Bekasi. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Betapa hatiku